Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 90411895 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama yaitu melindungi sistem informasi. Materi kedua yaitu mengelola pengetahuan atau knowledge management. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu melindungi sistem informasi. Nah, pada materi ini terdapat 3 topik utama. Yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang ketiga, teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Langsung saja yang pertama, mengapa sistem sangat rentan? Karena data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik dan informasi saling terhubung di banyak lokasi. Sehingga pengguna biasa salah input atau mengakses tanpa izin, mencuri data, mengubah informasi, dan mencuri data dalam jaringan. Yang kedua, komponen atau hardware, di mana teknologi tidak bekerja efektif, tidak terkonfigurasi dengan baik atau rusak. Yang ketiga, software, di mana teknologi tidak terinstal dengan baik, kesalahan program, dan perubahan tanpa izin. Yang keempat, bermitra dengan perusahaan lain dalam menyimpan data, sehingga menyebabkan kehilangan data karena bocornya rahasia dagang. Yang kelima, smartphone atau tablet karyawan yang bersih data rentan hilang. Yang keenam, jaringan internet rentan dihacker. Selanjutnya, perangkat lunak berbahaya. Beberapa contoh perangkat lunak yang menjadi ancaman bagi sistem informasi yaitu yang pertama, virus komputer, di mana virus komputer ini dapat menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer, melakukan format ulang pada komputer, dan membuat komputer tidak bekerja sesuai prosedur. Yang kedua yaitu worms, di mana worms bisa merusak dan mengacaukan data dan menghentikan operasional jaringan komputer. Yang ketiga yaitu Trojan horse. Trojan horse merupakan jalan bagi virus dan kode bahaya lain untuk masuk ke komputer, seperti bersembunyi di dalam aplikasi kemudian mengacaukan perintah di dalam aplikasi tersebut. Yang keempat yaitu spyware. Spyware, di mana program kecil yang mampu menginstal diri sendiri pada komputer yang terhubung ke jaringan dan memantau kegiatan pada browser dan menyajikan iklan. Selanjutnya, kejahatan komputer. Beberapa contoh kejahatan melalui media komputer, yaitu yang pertama, peretas atau hacker adalah orang yang mengakses sistem tanpa izin dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu spoofing. Spoofing adalah mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda. Yang ketiga, sniffer, di mana program penyadapan dengan memantau informasi dalam sebuah jaringan. Yang keempat, pencurian identitas. Nah, di sini biasanya mencuri identitas pribadi seperti kartu kredit dan rekening. Yang kelima yaitu click fraud. Biasanya berupa iklan online yang muncul saat mengakses website dengan mengarahkan ke produk tertentu. Selanjutnya, bagaimana membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Nah, yang dilakukan untuk mengendalikan atau menjaga keamanan sistem informasi yaitu yang pertama, pengendalian sistem informasi, di mana yang dimaksud di sini seperti mengendalikan software, hardware, operasional komputer, keamanan data, implementasi, serta administratif sehingga dapat memastikan semua sesuai prosedur perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian risiko, di mana perusahaan hanya mengukur tingkatan risiko dari setiap keputusan, bertujuan agar perusahaan lebih siap jika hal yang menjadi risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu kebijakan keamanan. Nah, di sini apa saja aset perusahaan, siapa yang mengumpulkan dan mengendalikan informasi, bagaimana tingkat keamanan data, estimasi biaya untuk risiko tertentu, dan pembatasan akses.
Selanjutnya, teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Berikut beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman. Yang pertama, manajemen identitas dan autentisitas, di mana penggunaan kata sandi, token, kartu pintar, sidik jari wajah dan suara. Yang kedua yaitu firewall, di mana mengidentifikasikan nama, alamat IP, dan karakteristik lain sebelum mengizinkan pengguna masuk dalam sistem dan mencegah pengguna tidak berwenang mengakses jaringan. Yang ketiga yaitu sistem deteksi gangguan. Dalam sistem ini, di mana alat pemonitor ditempatkan pada titik-titik rentah penyusup dan menyalakan alarm jika ada yang mencurigakan. Yang keempat yaitu enkripsi, di mana proses transformasi teks dan data biasa menjadi tersandi, tidak dibaca selain pihak yang ditentukan. Yang kelima yaitu isu keamanan cloud computing, di mana penyediaan jasa menyimpan data, apakah enkripsi, bagaimana perlindungan jika ada bencana, bagaimana pemulihan data, semua diperjelas dalam kontrak. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengelola pengetahuan atau knowledge management. Knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Pada gambar di samping menunjukkan posisi dari data informasi pengetahuan, dan wisdom itu adalah kebijakan. Nah, data itu adalah yang masih mentah, fakta yang diolah. Kemudian ketika fakta tersebut sudah diolah, maka akan menjadi suatu informasi. Selanjutnya, pengetahuan. Ketika informasi ini dikelola dan dijadikan dasar, maka ini bisa disebut dengan pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan ini diambil keputusan atau kebijakan tertentu. Itulah yang akan menjadi wisdom. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengelolaan pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh karyawan, misalnya, tetapi termasuk skill yang dimiliki oleh perusahaan itu juga, termasuk pengetahuan dari perusahaan. Nah, mengapa pengetahuan ini perlu dikelola? Karena pengetahuan merupakan salah satu aset tak berwujud dari perusahaan. Selanjutnya, pada gambar di samping ada beberapa indikator yang berkaitan dengan knowledge management. Misalnya, perusahaan ingin melakukan knowledge management, maka akan berkaitan dengan hal-hal seperti orang. Karena orang yang bekerja dalam perusahaan, orang yang punya skill. Kemudian berkaitan dengan informasi, karena informasi yang dikelola agar menjadi suatu pengetahuan. Berkaitan dengan teknologi, karena teknologi zaman sekarang sangat bisa membantu untuk mengelola pengetahuan itu. Next, gambar selanjutnya, di bagian teknologi ada platform, open access, cloud, searchability, cognitive computing. Nah, itu semua adalah teknologi yang dapat membantu penerapan knowledge management pada perusahaan. Kemudian dari orang-orang yang ada dalam perusahaannya dalam penerapan knowledge management berkaitan dengan budayanya, caranya mengelola perusahaan, cara mentransfer pengetahuan dan melakukan training. Nah, untuk content management adalah caranya dalam mengelola pengetahuan melalui sosial media, transfer pengetahuan, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah manfaat knowledge management atau manajemen pengetahuan bagi bisnis perusahaan? Knowledge management mempunyai fungsi sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan keahlian. Selanjutnya, gambar berikutnya sekalian gambar yang terakhir menjelaskan tentang proses knowledge management atau proses pengelolaan pengetahuan.
Jadi, semua pengetahuan yang ada dikumpulkan sebagai informasi, kemudian digunakan. Jadi, langsung bisa digunakan dan akan menjadi skill atau pengetahuan yang dapat diterapkan dalam perusahaan dan juga bisa dikelola atau diperbanyak lagi. Selanjutnya, untuk transfer knowledge management ini dapat dilakukan dengan seminar, rapat, dan semua interaksi secara langsung. Akan tetapi, ada juga yang dapat dilakukan dengan membagikan melalui interaksi tidak langsung, misalnya ilmu-ilmu atau skill dibuatkan modul, kemudian modulnya dimasukkan ke data APS perusahaan sehingga semua karyawan-karyawan bisa mengakses jika dibutuhkan.